tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, kita masih bersama dengan Mbak Tara dan juga Miss Mary tentunya. Ya, kita kembali lagi ke pembahasan tadi mengenai tipu-menipu, kerajaan dan juga investasi bodong. Nah, bagaimana kita nih supaya kita tidak gampang tertipu dengan hal-hal tersebut? Apakah memang ada pengaruh dari keluarga yang bisa melindungi kita agar kita tidak terjerumus? Bagaimana Mbak Tara? Ya, sebetulnya orang-orang yang mudah tertipu secara psikologis, dia adalah orang yang putus asa. Ya, orang yang mudah putus asa, sehingga karena dia merasa bahwa kayaknya saya nggak mungkin mencapai saya inginkan, maka dia banyak mengambil jalan singkat. Sebetulnya tugas besar dari keluarga adalah untuk bisa menerima anggota keluarganya itu apa adanya. Seburuk-buruknya, sebaik-baiknya semua harus diterima. Kalau memang anggota keluarganya ada yang belum berhasil, ya sudah, perlu diberikan semangat, perlu diberi dukungan. Jadi biasanya keluarga yang juga terlalu banyak tuntutan, membuat anaknya jadinya akhirnya merasa bahwa ini saya kurang nih, ini saya kurang nih, saya nggak puas nih, saya harus mencapai sesuatu supaya saya diterima sama keluarga saya, gitu. Jadi itu nomor satu ada yang perlu dilakukan. Kalaupun misalnya sudah menjadi korban, ya, keluarga juga punya peran yang sangat besar untuk menerima. Menerima tuh artinya ya sudah, nggak apa-apa, ini sudah terjadi, kita akan dukung kamu, kita akan support kamu. Karena orang yang putus asa dan mengalami kegagalan, nomor satu yang dibutuhkan tuh cuma diterima. Penerimaan ya. Iya, karena sebelum dia bisa menerima diri dia perlu tahu bahwa orang di sekitarnya itu juga menerima diri dia dengan kegagalannya. Dan itu adalah nomor satu perannya dari keluarga. Miss, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini benar banget karena seringkali tanpa kita sadari mungkin orang-orang terdekat itulah yang memberikan tekanan yang lebih lagi. Dan again, sekali lagi, kalau kita berada dalam tekanan, akhirnya nalar kita nggak jalan, akhirnya kita jadi gegabah, ingin shortcut, ingin jalan cepat. Jadi tadi yang dikatakan Mbak Tara itu benar banget, supaya kita bisa menerima apa adanya, sehingga orang yang sudah pernah mengalami kerugian pun merasa bahwa oke, it's okay, mungkin kali ini saya gagal, tapi masih ada jalan yang lebih baik lagi di depan saya. Dan saya tidak sendiri, ada orang-orang di sekitar saya yang mensupport dan memberi dukungan kepada saya. Oke, baik. Ya, Miss Mary dan juga Mbak Tara, ini saya mau minta izin dulu nih, kita mau main truth or lie, ya. Tapi mungkin melibatkan kepada penonton yang ada di sini, mungkin ada yang mau menjadi volunteer, silakan maju ke depan, boleh angkat tangannya. Saya akan tunjuk aja ya, nanti saya akan pilih. Saya perlu laki dan juga perempuan. Oke, Mas yang di belakang dan juga Mbak yang pakai baju kotak-kotak, silakan maju ke depan. Oke, boleh maju ke depan, ya. Gimana cara mainnya Mas Irgi? Oke, baik. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Nama Ya, silakan. Udah kedengeran. nama saya Edo Aprilian. Edo ya, Mas Edo ya. Dan Mbaknya? Nama saya Fatma. Mbak Fatma. Oke. Boleh agak sedikit maju? Ya, saya hanya ingin Anda bercerita tentang pengalaman pribadi Anda. Dan kita tidak mau ikut campur apakah bahwa itu adalah pengalaman yang benar adanya atau pengalaman itu tidak benar adanya. Tapi silahkan Anda bercerita, ya, dimulai dari Mas Edo, nanti dilanjutkan dengan Mbak Fatma, dan kami akan mempersilahkan kepada Anda semuanya yang ada di sini untuk dapat menilainya. Nanti kita akan melihat apakah memang betul ataukah memang salah. Truth or lie. Oh, jadi kita menebak ya, Menebak apakah aja, diucapkan ya. ini benar, sebuah kebenaran atau kebohongan. Ya, oke, baik. Kalau begitu, silakan Mas Edo. Saya itu suka di satu bidang. Dan saya di bidang tersebut, saya itu selalu menang di dalam bidang tersebut. Saya lupa itu menangnya berapa kali, antara 15 atau 20. Di dalam bidang tersebut, saya sampai lupa waktu, tidur, dan juga makan. Saya itu tidur, bisa tidak tidur sampai 2 atau 3 hari. Oke, itu aja? Ya. Oke, baik. Kayaknya udah lupa tuh ceritanya apa. Karena tadi katanya banyak lupanya. Kasih tepuk tangan untuk Mas Edo. Bisa jadi lupa atau karangannya belum selesai. Betul. Kita belum tahu, kita belum tahu. Jangan menilai dulu, jangan menilai dulu. Oke, silakan Mbak Fatma. Ya, silakan. Jadi saya akan bercerita pengalaman saya. Jadi ada satu impian saya kan senang banget jalan-jalan, dan ada satu impian saya yang bisa tersampaikan, yaitu saya bisa ke Korea atau ke Seoul ya. Nah, tapi ke Seoul ini juga saya
bisa itu karena dibayarin sama tante saya dan juga dibayarinnya bukan tanggung-tanggung, saya dibayarin juga naiknya yang first class pesawatnya dan juga di sana tuh benar-benar saya bisa menikmati banget pengalamannya, terus juga nginepnya juga di hotel yang berbintang, bahkan bintang 5 gitu ya, jadi benar-benar pengalaman yang luar biasa dan juga di musim yang paling favorit yaitu musimnya cherry blossom, jadi seneng banget dan waktu itu juga sampai setiap hari makan all you can eat, makan daging, pokoknya dagingnya juga daging wagyu. Jadi pokoknya benar-benar seneng banget waktu itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mbak Fatma. Oke, ceritanya tentang Korea umum ya. Anak-anak sekarang tuh memang kiblatnya ke Korea. Oke, baik. Mereka sudah bercerita ya, yang menganggap Mas Edo ini bohong. Boleh angkat tangannya? Ada sekitar 7 juta ya, Miss? Iya, banyak ya. Belum lagi yang di rumah itu. Ya. Juga ikut yang menganggap Mas Edo ini benar. Oke. Baik. Untuk Mbak Fatma ya, Mbak Fatma sendiri. Yang menganggap Mbak Fatma ini ceritanya adalah bohong. Yang tinggi. Oke. Bohong ya. Oke. Yang menganggap Mbak Fatma ini benar. Boleh angkat tangannya? Oke. Baik, lebih sedikit yang mengatakan ya. Mereka berpikir dua-duanya bohong kayaknya. Iya, dua-duanya bohong. Oke. Itu cerdas, berarti dipikirkan dulu. Iya, benar. Karena mungkin sering dibohongin kali. Oke. Jadi baik. apa jawabannya nih yang benar? Benar apakah atau yang bohong? diceritakan tadi itu benar atau Kalau bohong? saya pribadi ya benar. Itu benar? Iya. Benar? Iya. Tapi kok kurang meyakinkan ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk Mas Edo. Oke, jadi cerita itu benar ya? Benar, asli? Benar asli. Ya, cuman banyak lupanya aja? Iya. Oke, kalau yang Mbak Fatma tadi benar apa bohong? Tadi itu benar, tapi memang ada beberapa yang saya tambahkan. Jadi kayak misalkan sampai naik first class yang kayak gitu, itu atau setiap hari makannya all you can eat dan wagyu itu saya tambahin aja. Iya. Tapi meyakinkan loh bohongnya ya. Oke, baik. Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya, boleh kembali ke tempat duduknya. Silakan Mas Edo dan juga Mbak Fatma. Oke, baik. Nah, ini kan tadi kita sudah melihat contoh nyatanya Menarik sekali. Kenapa saya tadi menghadirkan mereka berdua, bahwa dengan kasat mata aja kita bisa mungkin terkecoh dengan omongan orang lain. Betul, tapi ada satu hal sih yang saya observe tadi. Mungkin ketika kita mendengarkan satu arah, hanya mendengarkan dari cerita mereka, akan sangat sulit untuk kita bisa merasa ini benar atau salah. Oke, dan hal itu menurut saya akan lebih mudah ketika kita diberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau tadi kita bertanya, kita klarifikasi, mungkin dari pertanyaan itu kita bisa mendengarkan jawabannya dan kita bisa mencocokkan nih, ini detailnya benar nggak ya, masuk akal nggak ya, dan dari situlah mungkin menurut saya ketika kita bisa bertanya, mendengarkan dan memikirkan jawaban itu, nah itu akan meninggikan kemampuan kita untuk bisa melihat ini informasi benar atau salah. Oke, baik. Nah, untuk Mbak Tara sendiri apa komentarnya dengan kejadian tadi? Tadi saya melihat di audiens ada yang menarik. Jadi ketika ditanya apakah bohong, ada beberapa orang yang mengangkat tangan, tapi kemudian lihat kanan kiri, lebih banyak yang jawab sama saya atau tidak. Begitu, ada yang jawab sama-sama saya nih lebih banyak nih, maka langsung naik. Ini yang terjadi sama tadi saya bilang insting. Instingnya mengatakan bahwa enggak, menurut saya ini bohong. Tapi kok orang-orang nggak begitu ya, jangan-jangan saya yang salah nih. Kalau gitu saya mendingan ikut kebanyakan orang gitu. Nah, ini yang terjadi dalam tadi kasus-kasus ketika kita ditipu. Kita nggak mau percaya insting kita, tapi kita melihat kanan kirinya bilangnya apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang terjadi tadi, biasanya ketika kita ngomong sesuatu dengan keraguan-raguan, maka kita akan melihat bahwa ini jangan-jangan berbohong nih, karena ini pasti mikir. Tetapi berbeda dengan orang yang mengalami delusi ya. Orang yang mengalami delusi itu karena dia benar-benar merasakan dan percaya bahwa apa yang dipikirkan itu adalah benar, maka dia akan selalu bisa meyakinkan orang lain. Karena memang menurut dia itu benar. Artinya dia tidak berpura-pura. Gitu. Sehingga ini akan lebih mudah untuk membuat kita jadi tertarik. Bahwa kayaknya bener nih, soalnya dia ngomongnya meyakinkan banget. Iya, memang meyakinkan. Bisa jadi dua tadi, antara memang sangat percaya diri atau ya memang ada delusinya. Jadi itu berarti delusi ini bisa menyebabkan menjadi percaya diri yang berlebihan juga atau bagaimana? Iya, orang yang mengalami pasti dia akan merasa percaya diri dalam mengatakan ceritanya. Ya karena memang menurut dia itu benar.
Meskipun dalam pandangan orang ini nggak masuk akal. Tadi saya tertarik bahwa delusi ini pastinya akan juga bisa merugikan orang lain. Seperti kejadian-kejadian yang kerajaan dan lain sebagainya. Nah, dari sudut pandang Miss Mary sendiri nih, tentu ada korban kan? Ada korban yang mungkin akhirnya terkena trauma dan lain sebagainya. Sudut pandangnya Miss Mary sendiri, bagaimana caranya mereka nih yang sudah menjadi korban agar mereka ini bisa tetap bangkit, Miss? Agar mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya. Oke, jadi pertama menurut saya adalah berhenti merasa bahwa diri Anda adalah korban. Nah, jadi walaupun tadi Mas Irgi bilang korban, tapi kita nggak boleh menganggap, aduh saya ini adalah korban. Kenapa? Karena kalau kita menganggap bahwa kita adalah korban, berarti kita merasa nggak berdaya. Yang namanya juga korban, ya kan? Berhenti juga menyalahkan keadaan. Oke, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain. Dan kenapa saya bisa yakin sekali dengan hal itu? Karena itulah dua hal penting yang saya lakukan di saat waktu itu saya sadar bahwa saya ketipu. Dan saya merasa bahwa diri saya tuh bodoh banget. Bodoh banget sih, kok ketipu sih? Kok bisa sih percaya? Nah, jadi itu adalah perasaan-perasaan negatif yang salah. Jadi kita nggak boleh merasa bahwa diri kita bodoh dan menjadi korban. Yang kedua, kita juga nggak boleh menyalahkan orang lain. Nggak ada gunanya menyalahkan. Hidup saya adalah tanggung jawab saya. Kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya. Kegagalan saya pun adalah tanggung jawab saya. Dan kalau itu adalah tanggung jawab saya, berarti saya bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. You only have two choices. Either you give up, menyerah, or get up. Bangkit dan berjuang lagi dan ubah keadaan itu. Kalau Mary Riana saja bisa, saya yakin Anda semua pun pasti bisa. Oke? Ya. Jadi, untuk semua yang pernah dikecewakan, untuk semua yang pernah tertipu, pesan saya malam ini untuk Anda. Hatimu harus tetap kuat. Dan percayalah bahwa kesempatan selalu datang kepada orang yang niat. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Mary. Kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Kelebihan itu bisa dari banyak hal, nggak perlu harus misalnya dari penampilan, bisa dari kemampuan, bisa dari sikap, bisa dari kepribadian kita, bisa dari apa yang kita punya, bisa pencapaian kita, banyak banget. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.